intelektual itu dengan baik. Padahal banyak juga orang yang ya kemampuan akademiknya sebenarnya pas-pasan dan ternyata dia sukses kan. Dan saya bisa mencontohkan di kampus itu banyak Bapak Ibu sekalian yang bahasa Inggrisnya nol putul, bahasa Arabnya nggak ngerti sama sekali kan itu. Dan ternyata jadi dosen kan itu. Kesan di masyarakat kan kalau dosen kan orangnya pinter gitu kan itu. Dan ternyata tidak kan itu. Jadi tidak. Jadi ada yang namanya faktor nasib faktor nasib kan itu. Jadi saya kembali bahwa KAKM itu lebih untuk menguji kecerdasan intelektual. Makanya kalau siswa-siswi Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan nilai AKM yang tinggi, ya tentu harus dilatih terus kecerdasan intelektualnya kan itu, sehingga menjadi orang yang sangat cerdas kan itu ya, menjadi orang yang sangat cerdas. Walaupun tentu nanti sebagaimana hasil penelitian dari Goldman itu bahwa dia ke depan akan jadi orang sukses atau tidak, itu ya nanti dulu kan itu. Karena sering terjadi guyon gini, jadi di kampus itu biasanya kalau anak pinter-pinter nanti habis S1, S2, S3 jadi dosen. Nanti kalau yang menengah kan itu, yang menengah ya jadi orang kantor lah, dia kerja di kantor dan seterusnya kan itu. Nanti biasanya yang nilainya pas-pasan kan itu, nilainya itu C+, B min, B kan itu. Ini karena jadi dosen tidak bisa, mau kerja di kantor juga nilainya kurang kan itu. Biasanya dia nekat kan itu, dia nekat berusaha di tengah-tengah masyarakat dan akhirnya jadi pengusaha kan itu. Begitu dia jadi seorang pengusaha yang sukses, akhirnya dia memperkerjakan teman-temannya yang ketika kuliah cum laude kan itu kan, yang nilainya sangat tinggi kan gitu. Jadi akhirnya yang pinter-pinter jadi pekerja kan itu. Pekerjanya siapa? Pekerjanya yang nilai jelek-jelek itu kan itu. Jadi kadang-kadang terjadi seperti itu kan itu ya, terjadi seperti itu. Dan ini kita tidak bisa nafikan kan itu. Apa sih maksud saya gitu? Maksud saya gini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu itu kalau menghadapi anak-anak yang secara akademik pas-pasan kan gitu ya, pas-pasan. Jadi disuruh mengerjakan yang bagus-bagus ya pas-pasan kan itu. Nggak usah terus jenengan justifikasi jenengan hakimi mongkok goblok kan. Nggak boleh seperti itu kan itu. Jadi tetap harus dimotivasi kan itu bahwa dia bisa jadi orang sukses juga kan itu. Jadi orang sukses juga. Karena untuk jadi sukses itu semestinya juga tidak terlalu ribet-ribet amat kan itu ya. Saya tuh sering nonton YouTube gitu ya, Jadi ada seorang ibu-ibu tuh yang sekarang dia jualan nasi, itu setiap hari itu menghabiskan 25 sak beras. Jadi kalau 25 kan berarti 25 kali 25 kan itu. Dan satu kantong itu kan 25 kilo kan itu. Padahal 1 kilo itu biasanya untuk makan 15 orang kan itu. Berarti berapa orang itu? Itu yang makan di situ berarti ada sekitar 15.000 kan itu. Dalam satu hari kan itu. Sangat padat. Ketika ditanya, gimana ceritanya kok bisa sukses kan dia nggak tahu, nggak bisa jawab dia kan itu. Nggak bisa jawab. Jadi ya apa sih artinya? Ya profesi itu kalau ditekuni ya lama-lama sukses lah itu. Jadi tekuni aja kan itu. Ditekuni apapun ditekuni. Makanya jadi gini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita punya murid yang bermacam-macam itu seluruhnya harus kita cintai kan itu. Kita cintai, jangan dihakimi lah. Jangan dihakimi. Jadi nggak usah pegelan kan itu. Ini dikonseng ngapi orang iso koyo opo sih kan itu. Jadi nggak usah seperti itu kan itu. Jadi ya buat hiburan lah itu, buat hiburan. Dan itu. Jadi saya kembali ke AKM tadi kan itu. Jadi AKM itu lebih banyak menguji kecerdasan intelektualnya kan itu. Lah oleh karenanya kalau kecerdasan intelektual itu membutuhkan kecermatan kan itu. Jadi cermat. Ketika dia cermat untuk membaca narasi, dia cermat untuk hitung-hitungan kan itu, ya dia akan mendapatkan nilai AKM yang tinggi ya, AKM yang tinggi. Nah kalau ternyata yang saya sinyalir itu kebanyakan AKM itu di sekolah-sekolah itu ternyata nilai rendah kan itu. Ya barangkali selama ini memang anak-anak kita tidak banyak dilatih untuk melatih kecerdasan intelektualnya kan itu kan. Kecerdasan intelektualnya. Ya mungkin kalau orang desa-desa dulu itu kan lebih banyak bermain kan itu, dan karena bermain itu yang paling terkembangkan apa? Ya kecerdasan emosionalnya. Jadi dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kan itu. Jadi itu menjadi penting ya. Jadi tidak sekedar aja kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosional itu juga perlu dikembangkan kan itu ya, perlu dikembangkan dengan cara seperti makanya gini Bapak Ibu sekalian, kalau memang seluruh Rasul itu fatonah kan itu ya, fatonah. Tetapi yang menarik tidak di situ nih menurut saya. Menurut saya itu mayoritas Rasul itu dulu mantan penggembala kambing kan itu. Mayoritas Rasul itu mantan penggembala kambing. Kenapa kok Allah itu menjadikan Rasul yang rata-rata mantan penggembala kambing itu?
karena dia sudah terbiasa hidup yang carut marut, yang dinamikanya luar biasa, tidak kagetan. Jarang ceritanya ada seorang yang sukses itu anaknya konglomerat kan itu. Jadi biasanya kalau anak konglomerat jadi orang sukses itu tidak bertahan lama biasanya, karena dia tidak tahan banting kan itu. Yang tahan banting itu orang-orang yang berangkat dari nol kan itu. Jadi seperti itu. Lah oleh karenanya ini, jadi kemarin kan ada yang mengeluh, Bapak saya itu ngajar di swasta kan itu, murid saya ya biasanya nggak begitu perhatian terhadap sholat dan seterusnya gitu. Jadi tidak usah dihakimi seperti itu. Jadi ya kita doakan, kita dorong, kita motivasi kan itu. Kita kasih harapan kan itu. Memberi harapan penting kan itu. Memberi harapan penting. Memberi harapan itu penting. Jadi kalau perlu dikasih harapan yang tidak perlu cerdas-cerdas amat kan itu. Jadi orang sukses kan itu. Jadi bisa dengan cara seperti itu kan itu. Jadi nekat itu penting Bapak sekalian. Nekat berani mencoba itu. Kasih contoh Bapak sekalian itu. Saya bisa mencontohkan ada orang yang sekarang itu jadi pengasuh pondok kan itu. Dokter Pak, jadi dokter, pengasuh pondok kan itu, pengasuh pondok. Padahal dia sebenarnya kemampuannya pas-pasan. Saya tahu persis karena ketika dia S1 dulu teman saya, pas dia S2 jadi mahasiswa saya kan itu. Jadi ngerti betul saya kan itu. Membaca Fatihah tidak teteh kan itu kan, tidak teteh. Tapi santrinya banyak kan itu. Kenapa begitu? Karena dia berani. Dia berani buka pondok kan itu, berani menerima santri kan itu, berani mencari guru. Sehingga dia sekarang kesana kemari dipakai Pak Yai kan itu, dokter, dari dokter Kiai Haji gitu. Jadi seperti itu. Jadi berani mencoba hal-hal yang barangkali oleh banyak orang itu dianggap tidak masuk akal kan itu, tapi dia bisa membuktikan itu kan itu. Jadi seperti itu sekalian. Nah oleh karenanya saya tidak mengatakan bahwa akan tidak penting, ya penting lah. Orang punya kecerdasan intelektual juga penting kan itu, tetapi tidak cukup hanya sekedar kecerdasan. Orang itu cerdas secara intelektual kan itu. Jadi karena apa? Orang yang cerdas intelektual itu biasanya tidak sabaran, tidak mau berkolaborasi kan itu, tidak mau tidak mau menerima bahwa realita orang itu bermacam-macam kan itu, biasanya tidak bisa menerima itu kan. Jadi seperti itu. Makanya tadi saya katakan bahwa kebanyakan egois kan itu, dia hanya mau kerja sendiri kan itu. Padahal sekarang ini kan di dunia kerja sangat dibutuhkan adanya kolaborasi kan itu. Jadi itu. Nah oleh karenanya tadi karena AKM lebih menitikkan kepada kecerdasan intelektual, makanya dikembangkan ya rasionalitas kan itu, logika berpikir kan itu, logika berpikir. Termasuk tadi kalau ada orang misalkan tadi kalau ada orang memberikan memberikan orang jual diskon 20 plus 40% kan itu. Ini kan biasanya banyak kan itu. Banyak. Oh ini bayangannya kalau gitu diskonnya 60% dong kan itu. Berarti dia nggak tahu kan itu. Ini adalah logika orang pengusaha kan itu. Jadi kalau harganya 100 berarti di diskon 20% baru 80 didiskon lagi 30% kan itu. Dan 83% berarti dikurangi 24.000 kan itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau gitu enak yang langsung 50% kan itu. Atau buy one get one itu sebenarnya juga usaha pinter kan itu, agar sampai kalau membeli tidak satu kan itu, jadi dikasih tahu dari membeli satu dapat satu kan itu. Padahal aslinya harganya separuh itu kan itu, harganya separuh itu. Jadi ini pinter, ini pengusaha yang pinter kan itu, ngakali ibu-ibu kan itu kan. Belanja itu biar menghabiskan uangnya kan itu, uangnya. Makanya kita sebagai orang beragama itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Orang beragama itu tidak boleh kita itu membelanja sesuatu karena keinginan, tidak boleh. Jadi belanja sesuatu harus karena kebutuhan, jadi bukan karena keinginan kan itu. Karena kalau keinginan tidak pernah ada batasnya kan itu. Jadi kalau orang itu ingin memenuhi keinginannya selama hidupnya akan menjadi orang fakir kan itu. Tidak pernah merasa bahagia. Itu kalau orang yang ingin memenuhi keinginannya. Tetapi kalau orang itu yang terpenting kebutuhan hidupnya tercukupi, insya Allah hidupnya akan bahagia kan itu. Karena berapapun cukup. Jadi berapapun cukup kan itu. Berapapun cukup. Kalau di Kediri itu, kalau jenengan masak sendiri ya paling 3.000 sampai 5.000 lah paling mahal itu orang satu kan itu. Paling mahal 5.000 lah itu. Tapi yang normal 3.000 lah, 3.000. 3.000 itu artinya kalau satu keluarga isinya 3 kan hanya 15.000 kan. 15.000 kalau kali 1 bulan hanya 450.000 kan itu. Jadi kalau ada guru yang 1 bulannya dapat 600.000 sudah ada kelebihan kan itu, bisa bayar listrik kan. Jadi kalau memenuhi kebutuhan itu bisa tersenyum kan itu, bisa tersenyum. Makanya kenapa
tukang-tukang becak itu bahagia hidupnya kan itu, karena memang beliau-beliau itu hanya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya kan itu. Nah, sementara kadang-kadang orang itu gayanya memenuhi gaya hidupnya, lah itu yang tidak pernah ada endingnya kan itu. Jadi kalau sudah gaya hidup itulah ya sudah ada kan itu. Makanya Bapak Ibu bisa niru saya kan itu. Saya itu kalau ke kampus, kalau jalan kaki pakai sepeda ontel kan itu kan. Sepeda ontel asik lah, sepeda ontel kan itu. Sama tiru sekali-kali gini Bapak Ibu sekalian. Kita tuh perlu sekali-kali mendapat cerita dari, saya kebetulan kan gini Bapak Ibu sekalian. Saya kan ketika kuliah dulu saya beberapa kali diajak dosen dari barat ya. Ada dari Amerika, ada dari Kanada kan itu. Rata-rata profesor-profesor di barat itu kalau ke kampus naik sepeda ontel kan itu. Naik sepeda ontel kan seperti kita kan itu. Di IAIN Kediri itu kalau ada dosen jarak rumah ke kampusnya itu 4 kilo sudah pakai mobil kan itu kan. 4 kilo dari rumah ke kampus, kadang-kadang tidak hanya 4 kilo, 2 kilo aja bermobil kalau itu. Jadi akhirnya yang namanya halaman itu penuh dengan mobil kan itu. Padahal 2 kilo itu kalau andai kata tidak mau jalan kaki dan sepeda ontel lah itu. Kan asik kan sepeda ontel kan itu. Saya pernah ke Göttingen ya. Göttingen University. Göttingen itu satu perguruan tinggi di Jerman, berdiri tahun 1880. Tempat kuliahnya Max Weber. Itu tidak ada Pak. Dengan masuk ke sana itu cari tiket mobil tidak ada. Seluruhnya sepeda ontel kan itu. Jadi orang ke kampus itu pilihannya dua. Kalau tidak sepeda ontel naik angkutan umum kan itu. Nah kita tidak kita itu. Kita itu ya kalau tidak, apalagi kok dosen guru-guru saja sekarang bermobil kok itu. Apalagi biasanya ada sertifikasi itu kayak lumayan nih kendaraan kagak kredit kan itu. Saya kan seperti itu kan itu. Kenapa tidak hidup sederhana saja kan itu. Jadi makanya kalau kita hidup sederhana itu apa? Itu nikmat hidup itu. Nikmat. Saya itu pergi ke sana kemari mau naik motor, mau naik sepeda ontel, mau jalan kaki, mau naik mobil, seluruhnya oke kan itu dan tidak merasa. Saya itu beberapa kali Bapak Ibu sekalian ngaji ke Nganjuk itu naik sepeda motor kan itu. Kediri Nganjuk itu sekitar 36 kilo kan itu. Padahal saya ngaji mulai jam 6 pagi kan itu. Begitu saya datang pakai motor itu jamnya kayak kaget itu. Paling kok dari motor itu kan itu. Saya ngaji ke Pare, dari rumah ke Pare sekitar 26 kilo kan. Saya sering ke sana naik sepeda motor kan itu. Ya sebagai saya mana yang ada lah itu, mana yang ada kita gunakan kan itu dan tidak ada saya merasa jadi saya kembali bahwa kita itu kita perlu mengembangkan ke murid-murid kita kan itu. Jadi jangan kita pamerkan kesusahan guru-guru dengan naik kendaraan-kendaraan mewah kan itu. Karena nanti yang ada di benak murid-murid jenengan itu bahwa orang sukses itu yang hidupnya mewah kan itu. Makanya terus terang saya kritik keras orang-orang pesantren. Pengasuh pondok hidupnya mewah kan itu. Mobilnya mewah-mewah kan itu. Saya kritik itu karena apa? Kalau seluruh kiai itu berpenampilan mewah, saya berkeyakinan nanti muridnya, santrinya itu bayangannya, oh ternyata jadi orang sukses itu manakala seluruhnya serba mewah kan itu. Padahal seharusnya tidak seperti itu kan itu. Seharusnya tidak seperti itu. Itu. Jadi saya kembali bahwa AKM lebih jadi apakah terkait dengan kompetensi numerasi atau literasi itu dua-duanya adalah mengukur kecerdasan intelektual. Jadi dia bukan mengembangkan kecerdasan emosional apalagi kecerdasan spiritual. Padahal dua kecerdasan itu penting sekali dalam kehidupan kita kan itu. Sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi itu Bapak sekalian, jadi itu beberapa item kan itu. Jadi saya bukan tidak setuju dengan adanya AKM ya, setuju saja kan itu. Orang cerdas secara intelektual juga penting kan itu. Tapi tidak segala-galanya. Tidak segala-galanya. Mungkin nanti saya akan saya kasih video saya pernah membuat video kan itu. Saya tunjukkan bahwa orang yang cerdas secara intelektual saja itu tidak cukup kan itu. Nanti ada. Jadi saya pernah membuat video judulnya membentuk generasi yang kompetitif dan berkarakter. Wah, nanti Bapak bisa tonton lah itu. Nanti Bapak bisa tonton. Jadi cerdas secara intelektual saja itu tidak cukup. Saya kasih contoh gini. Saya pernah ke Jakarta naik bis bareng sama lulusan ITS kan itu. Ketika masih tahun berapa sih ya? Tahun 93, 94, 95 kan itu. Pas saya di S2 kan itu. Jadi mahasiswa ITS itu menceritakan, Bapak dulu ketika saya kuliah itu saya bangga sekali. Kenapa saya bisa kuliah di kampus yang paling prestisius di Jawa Timur kan. Tapi apa yang terjadi katanya, begitu dia lulus S1, dia bawa ijazahnya ke kantor-kantor, ternyata tidak seluruh di kantor itu bisa. Dan dia katakan sebagian dari temannya itu adalah akhirnya banting setir dalam rangka untuk menghidupi keluarganya. Dia jualan jajan pasar di pasar kan itu. Jadi
beli jualan jajan pasar kan itu, jajan pasar kan. Tapi saya besarkan hatinya. Tapi kan mas, walaupun jualan jajan pasar, kalau lulusan ITS kan mesti bisa menggunakan otaknya untuk memanage itu kan itu, dan nanti akhirnya bisa menjadi besar kan itu. Apa sih artinya bahwa tidak jaminan bahwa orang yang cerdas intelektual itu mesti sukses kan itu, tidak jaminan. Nah mungkin karena Mas Nadiem Makarim itu kebetulan dia sukses karena dia merasa pinter kan itu, jadi dia bikin seluruh orang seperti dia, seperti Mas Nadiem Makarim yang pinter membuat bisnis itu kan itu. Tapi saya yakin bahwa tidak hanya itu kok, tidak hanya kecerdasan intelektual yang dibutuhkan itu, ada kecerdasan lainnya itu. Jadi itu yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini kan, sehingga nanti ketika kita menemukan ada murid-murid kita yang nilai AKM-nya tidak tinggi-tinggi amat kan itu, jadi tidak usah susah kan itu. Atau mungkin ketika anak sampean itu ternyata nilainya tidak tinggi-tinggi amat, itu tidak susah-susah amat kan itu. Jadi begitu anaknya nilainya jelek kan itu, terus merasa malu kan itu, tidak perlu lah itu, tidak perlu. Saya perlu tahu anak saya itu tidak sekolah di sekolah-sekolah yang prestisius, tidak kan itu. Dulu ketika yang terakhir itu mau daftar di MTS 2, MTS itu dekat rumah saya kan itu kan MTS bulan itu, daftar ke situ kan diterima kan itu. Ya saya cuek-cuek aja, tidak apa-apa sekolah kele kan itu. Dan akhirnya waktu itu anak saya sekolah di SMP 2 itu SMP mewah, SMP mepet sawah kan. Iya. Tapi akhirnya sekarang dia mondok di MI dan menghafalkan Al-Quran kan itu, nanti tanggal 24 Desember sudah wisuda kan itu, jadi kelas 2 wisuda kan itu. Jadi ya setiap anak itu punya kelebihan sendiri-sendiri kan itu, punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah ini yang harus kita yakini kan itu. Jadi kita tidak perlu terlalu menghakimi walau nggak cerdas dan itu. Kebetulan kalau saya kan ditakdirkan oleh Allah, kata orang cerdas saya kan itu, kata orang itu. Jadi ya kebetulan dari kecil dulu saya sudah sering ikut lomba cerdas cermat, siswa teladan, macam-macam lah itu. Senantiasa jadi ketua kelas, ketua OSIS kan itu. Tapi kan yang kalau suruh ngomong pinter kan itu, saya kan suruh ngomong apalagi hanya 1 jam kan itu, ngomong sehari saya bisa kan itu. Karena kan dari pasca itu Pak, tatap muka pertama harus siap ngomong satu hari kan itu. biar layak jadi dosen di pasca kan itu. Dan waktu itu saya lama nangani di situ kan. Jadi saya kembali bahwa AKM tidak segala-galanya kan itu, tidak segala-galanya, tapi AKM itu penting kan itu. Dan dalam rangka mengembangkan itu ya tadi, jadi melatih logika logisnya, berpikir logisnya, terus banyak memberikan pelatihan insya Allah nanti AKM-nya akan menjadi semakin lebih baik kan. Itu Bapak Ibu sekalian sedikit komentar saya terkait dengan AKM kan itu. Ya sama dengan gini, sebagai guru itu juga kalau PPG ini kan yang banyak dikembangkan kan kompetensi pedagogik lah itu. Padahal semestinya untuk bisa ngajar profesional itu tidak cukup banyak kompetensi pedagogik. Dan dengan itu sangat dibutuhkan menguasai kompetensi profesional kan itu. Dari materi yang jenengan ajarkan harus betul-betul dikuasai kan itu. Walaupun sama pintar strategi ngajar bermacam-macam, tapi kalau materinya nggak terkuasai sudah omong kosong kan itu kan. Omong kosong. Makanya menguasai materi itu penting, menguasai materi. Jadi betul-betul, makanya saran saya Bapak Ibu tidak sekedar Bapak Ibu itu hanya membaca dari buku ajar, buku paket itu jangan. Bapak Ibu harus mencari referensi-referensi yang lebih kredibel kan itu. Agar apa ya? Agar tidak sesat dan menyesatkan kan itu. Jadi saya sampai pernah uji berpikir, sampai saya tanya, mohon maaf, madhab saudara apa kan itu? Saya tanya sampai seperti itu kan itu. Kenapa? Karena dia menulis RPP itu bahwa yang namanya niat itu dilaksanakan sebelum takbiratul ihram kan itu. Itu kalau madhab Syafi'i tidak sah sholatnya kan itu, tidak sah. Kalau menggunakan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali oke lah itu. Tapi kalau mayoritas orang Indonesia kan Syafi'iyah kan itu. Syafi'iyah itu niat harus muktarin lebih fi'li kan itu. Saya tanya itu loh, kenapa kok saudara tulis itu Pak? Saya baca di internet seperti ini ya, kan repot kan? Ada guru referensi internet kan itu. Jadi referensi tidak buku, tapi internet. Nah, internet itu nulis sopo kan gak jelas kan itu. Nah oleh karena itu ini Bapak sekalian, jadi Bapak Ibu harus mau banyak membaca literatur kan itu, banyak membaca ya, sempatkan membaca. Makanya nanti saya berdoa agar seluruh jenengan nanti lulus kan itu. Setelah lulus dapat sertifikat pendidik, setelah itu dapat tunjangan profesi kan itu. Amin. Kalau tunjangan profesi, kalau PNS sebesar gaji, tapi kalau swasta itu bagi kalah-kalahan kan itu. Swasta itu dapat berapa sih, sekitar 2 juta setengah, dan itu cairnya itu sekian bulan sekali kan itu. Jadi saya enak dosen, emang dosen itu tunjangannya tinggi dan gak berani Pak
ngulur-ngulur bayaran itu, wah itu rektornya bisa diserang sama orang kan itu. Jadi kalau dosen itu setiap bulan saya, nah itu kalau nanti sudah dapat tunjangan, nanti tolong sebagian diantaranya dengan belikan hal-hal yang menjadikan jenengan itu kompetensinya menjadi semakin baik kan itu. Jadi seperti itu. Disyukuri insya Allah nanti tambah banyak itu, nanti yang lain menjadi tambah-tambah kan itu. Gitu Bapak sekalian, sedikit obrolan saya pada kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan, membuat soal-soal dari situ juga kan itu. Jadi semestinya kalau kita pikir bakal banyak sekali sebenarnya, kebutuhan angka-angka banyak sekali kan itu. Dan itu memang perlu. Jadi gini, makanya tadi saya katakan, kita sebagai guru itu harus punya kecerdasan, punya kompetensi profesional kan itu, menguasai materi kan itu. Ini penting kan itu, menguasai materi. Makanya terus terang ketika Mas Fahmi itu kan termasuk timnas PPG itu, ketika datang ke Kediri kan itu, saya sampaikan Mas Fahmi, Profesor. Ini guru-guru itu tidak cukup hanya di training terkait dengan kompetensi pedagogiknya, tidak cukup. Jadi LPTK itu perlu dikasih kewajiban dan tanggung jawab untuk terus mendampingi guru-guru itu kan itu. Seluruh Indonesia nanti dibagi-bagi, misalkan Kediri dibagi VK, nanti yang lain bagi PAI dan seterusnya. Oh ini PAI SMA, PAI SMP dan seterusnya, dibagi seperti itu sehingga nanti ada pertemuan berkala secara nasional untuk membahas materi-materi itu kan itu. Jadi gitu. Karena terus terang saya tidak yakin bahwa Bapak Ibu itu betul-betul menguasai seluruh materi Bapak Ibu ajarkan kan. Saya tidak yakin itu. Jadi saya tidak yakin karena kebetulan kan saya peneliti kan. Jadi saya sudah meneliti termasuk seluruh hadis yang ada di buku PAI dan budi pekerti SMA itu sudah saya teliti ya. Kata Pak Yusuf ya. Jadi Bapak Ibu perlu banyak membaca literatur yang terkait dengan angka-angka yang nanti dengan buatkan soal-soal untuk AKM terkait dengan kompetensi numerasi kan. Iya, terima kasih Ustaz. Oke. Yang penting semangat. Jadi yakin kalau Bapak Ibu berusaha akan ada kemajuan kan itu. Amin. Jadi jangan hadapi hidup itu selesai finish kan itu. Saya tuh merasa hidup saya masih sangat kurang kan itu. Jadi perlu belajar. Monggo Pak Saif Sarifuddin, monggo. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Sebetulnya saya sebagai motivasi dari awal sampai saat ini banyak inspirasi dengan apa yang dikatakan oleh Bapak. Sebetulnya lebih mengedepankan dengan rasa. Nah, itu sebetulnya yang harus dimiliki oleh setiap guru. Walaupun memang mudah diucapkan, tapi terkadang sulit untuk dilaksanakan, Pak. Apalagi kita berhadapan dengan SMA yang notabene-nya umum, anak-anaknya paling 5% yang baik, sisanya pada nakal-nakal, ya luar biasa itu Pak. Kemudian saya hanya usulan saja Pak, minta ke Bapak. Bapak pernah mengatakan di awal dulu ada yang punya berkaitan dengan penghitungan waris Pak. Iya. Aplikasinya Pak. Iya Ustaz. Kalau boleh Pak, karena memang mohon maaf Pak, walaupun memang saya sebetulnya kalau grup itu merasa fakir dengan ilmunya, tapi terkadang orang kalau lihat grupnya itu dianggapnya Ustadz segala bisa Pak. Ya ada agak kesulitan gitu kalau segala hal berkaitan dengan itu pasti ditanya. Mohon kiranya kalau misalkan Bapak nggak keberatan, itu bisa dibagi sama kita Pak untuk bekal gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya terima kasih Mas. Jadi gini Bapak sekalian ya. Kalau saya pernah menjaga sesuatu dan saya lupa, Bapak Ibu bisa minta tidak harus melalui Google Meet ya. Di grup bisa loh kan itu. Bapak tolong di-share ini ya, gitu nanti saya akan senang-senang. Gini Bapak Ibu, bagi saya tidak ada ilmu yang saya rahasiakan, tidak ada. Saya tidak merasa penting untuk itu. Dan saya kasih contoh ya Bapak Ibu sekalian. Saya itu kan punya skill yang kebetulan menjadi ciri khas kan itu. Ini orang mengatakan Pali, jangan di-share ke banyak orang biar menjadi ciri khas pondok sampean kan itu. Saya katakan tidak perlu. Karena apa? Ketika ini saya bagi ke banyak orang kan itu, nanti akan ada ilmu baru. Akan ada ilmu baru kan itu. Contoh, saya tidak pernah membayangkan saya bisa menulis cara menghasilkan literatur secara online dan mengelolanya. Itu saya sebelumnya tidak pernah membayangkan itu kan itu. Karena untuk bisa itu mahal sekali kan itu. Dan ternyata saya bisa menerbitkan buku itu kan itu. Dan itu Pak. Dan makanya nanti insya Allah Pak saya share ke grup kan itu. Saya share ke grup. Jadi saya membuat satu tutorial. Saya memanfaatkan beberapa aplikasi bagaimana bagi warisan itu. Dan saya yakin nanti kalau saya share dengan praktekan tidak ada yang tidak bisa. Seluruhnya bisa.
tinggal nanti begitu sudah bisa prakteknya, tinggal nanti baca referensi-referensi yang terkait gitu aja sama si nanti seperti itu. Ya siap, bagus, siap nanti saya share kan ke teman itu. Gitu. Kalau saya jadi gini, Bapak, kalau ada kata jenengan di Kediri itu, saya punya yang namanya buku ya, buku elektronik dan kitab elektronik itu ada sekitar 60.000 kan itu. Bapak bisa minta gratis lah itu ya. Bawa harddisk ke tempat saya kopikan kan itu. Cuma itu bahasanya bahasa Inggris sama bahasa Arab kan itu. Masya Allah. Dan apa yang saya punya ini bisa mengantarkan IAIN Cirebon menjadi Islamic Cyber University kan itu. Jadi perlu tahu waktu itu tim dari IAIN Cirebon datang ke rumah saya itu pada bulan Juli 2020 di tengah-tengah COVID. Jadi tentang COVID karena dia butuh sekali hasil kerja saya itu, dia datang. Ketika saya menemui tamu saya tidak salaman kan itu, langsung duduk di tempat jauh kan itu, sama-sama takut dan Juli waktu itu, Juli 2020 kan itu. Akhirnya saya siapkan kan itu, mereka datang sudah siap kan itu, dengan beberapa buku diantaranya langsung dibawa pulang kan itu, ya akhirnya salah satunya memberikan kontribusi untuk mengantarkan IAIN Cirebon menjadi Islamic Cyber University kan itu. Saya terus terang saya sering menyayangkan kenapa skill saya yang banyak dimanfaatkan di luar itu tidak dimanfaatkan di kampus saya sendiri kan itu. Di kampus saya sendiri ternyata tidak memanfaatkan itu. Ya ini namanya orang hidup kan itu. Orang hidup yang nunggu kan itu. Jadi orang hidup seperti itu. Jadi insya Allah nanti Pak Asep ya nanti setelah ini nanti saya akan share itu tentang gampang itu Pak, gampang nanti saya share lah itu. Tidak ada yang pasti saya rahasiakan pokoknya. Oke, nanti siapa Asep? Dan kalau tidak ada sementara gitu sekalian jadi semangat, saya senang sekali ketemu dengan semuanya kan itu, dan saya tidak sebagaimana yang dibayangkan di kelompok-kelompok yang lain kan itu, di grup-grup yang lain yang katanya mahasiswanya PPG itu sulit dimotivasi kan itu. Saya kasih tahu kelompok saya senantiasa bahagia kan itu. Amin. Semangat. Alhamdulillah. Insya Allah ada Pak Deddy nanti yang selalu nanti setelah ini saya share ya, setelah saya share nanti bisa dipelajari. Yes, Ustaz. Oke, sementara kita Bapak sekalian, pertemuan kita pada siang hari ini dan semoga pertemuan kita ada guna dan manfaatnya. Amin. Andai kata Bapak Ibu tidak mendapatkan informasi banyak dari saya, minimal ya mendapatkan inspirasi lah nanti. Dan inspirasi kalau menjadi guru seperti apa gitu, seperti yang ini kan yang pernah kuliah sama saya senyum-senyum ini, ada Pak Amin Tohari, ada Mbak Dani, ada Mas Malik kan senyum-senyum. Karena dulu dia membayangkan ketemu saya itu takut Pak, dan banyak mahasiswa itu kalau ujian sama saya itu gak ada ya tuh. Padahal saya tidak galak kan itu. Takut sekali. Kenapa mereka takut itu? Karena dia sedang membayangkan kalau saya uji itu mesti seluruh kesalahannya akan konangan kan itu. Benar Pak. Secara langsung. Sekarang saya tidak pernah mau membaca skripsi tesis yang saya uji. Saya tidak mau. Karena kalau itu saya baca, tidak sekedarnya mahasiswanya yang berkeringat itu, dosen pembimbingnya bisa berkeringat kan itu. Makanya saya tidak mau membaca kan itu. Jadi ya datang kan itu. Saya yakin yang pernah saya ajar mesti ngerti lah itu. Jadi ikut kuliah sama saya itu ada menakutkan lah itu. Tapi ya yang inilah. Jadi walaupun menakutkan tapi diidolakan kan itu. Jadi diidolakan. Ada contoh Bapak Ibu sekalian, satu contoh kecil. Panjang, alhamdulillah. Ada seorang calon dosen, jadi tes dosen. Kebetulan ayahnya yang ikut tes dosen itu dosen IAIN, jadi tes dosen kita kan ini. Kebetulan waktu itu ketika yang uji saya, dan dia hafal 10 juz kan itu, hafal 10 juz. Nah, ketika sudah di hadapan saya kan namanya orang mengetahui hafalan kan meneruskan bacaan kan itu. Waktu saya bacakan ayat, saya masih ingat yang saya baca pertama dulu, inna matala Isa indallahi kamathali Adam. Istamiri ya ukti, teruskan ya ukti kan itu. Ternyata tidak bisa. Rubah tak ganti yang lain tidak bisa, tak ganti yang lain tidak bisa karena beberapa kali juz pertama tidak bisa, akhirnya saya ganti ke juz sama kan itu. Juz sama itu yang ketiga itu baru bisa meneruskan kan itu. Ya karena memang tidak bisa meneruskan akhirnya nggak lulus dia dia itu laporan pada ayahnya kan itu. Nah, akhirnya ayahnya besoknya nemui saya kan itu, Pak Ali apa jenengan tuh mengamalkan hizib tuh kan itu. Pak kok dengan takut anak saya itu Pak begitu ada di hadapan jenengan tuh takutnya luar biasa gitu. Takut dan akhirnya seluruh memorinya hilang.
Ya ini yang pernah kuliah sama saya pasti merasa itulah itu. Jadi saya kasih tahu, enggak Pak, saya tidak mengamalkan hizib. Kalau saya mengamal hizib malah pada pingsan lah orang-orang kan itu. Jadi tidak perlu mengamal. Saya sering mengatakan guru tidak perlu galak, dosen tidak perlu galak kan itu. Sepanjang kita itu menjadi guru yang profesional, insya Allah mahasiswa dan murid kita akan sungkan dengan kita, akan menghormati kita. Syaratnya tadi bahwa kita adalah profesional kan. Nanti insya Allah Pak Asep, nanti setelah ini saya akan share itu tutorialnya, semoga nanti bisa bisa dengan manfaatkan lah itu. Terima kasih. Saya bersyukur maaf dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung. Oke. Terima kasih Ustaz.